Sekarang kita coba ke pelajaran SMP ya, kelas 8 atau 2 SMP. Ini untuk pelajaran bahasa Indonesia. Nomor 1, sebutkan yang termasuk ciri-ciri teks berita. Teks berita memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Berisi objektif dan faktual, jadi benar-benar fakta, nyata, dan sesuai objek. Menyajikan peristiwa yang sedang terjadi, tetapi bukan sesuatu yang umum terjadi setiap hari. Aktual, data yang disajikan sesuai dengan peristiwa asli, tidak ada rekayasa. Bahasa yang disajikan menarik dan dapat memikat minat pembaca. Data yang diberikan juga lengkap, khususnya data-data penting. Waktu dan tempat peristiwa juga harus jelas. Bahasa yang digunakan mudah dipahami pembaca. Alur peristiwa berurutan, kalimat yang digunakan singkat, padat, dan jelas. Sumber berita valid dan bisa dipertanggungjawabkan. Dan judul berita bisa mewakili isi berita. Jadi itu ciri-ciri teks berita. Nomor 2. Perhatikan kutipan teks berita berikut. Pada tanggal 31 Januari lalu, Timnas Sepak Bola Indonesia kalah 0-5 dari Yordania dalam laga uji coba. Walaupun timnas kalah, Menpora menegaskan bahwa ia masih mempercayai PSSI untuk timnas. Sebelumnya, ada permintaan dari PPSI agar pengelolaan timnas dipercayakan pada pihak ketiga. Jika kinerja PSSI dinilai kurang dalam menangani timnas, Menpora berjanji segera mengambil tindakan. Struktur kutipan teks berita di atas termasuk ke dalam struktur bagian apa? Jadi secara struktur itu pola penulisan teks berita disajikan seperti piramida terbalik. Bagian paling atas disebut kepala berita. Dalam kepala berita biasanya termuat informasi penting berupa jawaban dari pertanyaan apa, di mana, kapan, dan siapa. Kemudian bagian tengah disebut dengan tubuh berita yang berisi penjelasan dari pertanyaan mengapa dan bagaimana. Dan yang paling bawah itu bagian ekor berita. Dalam ekor berita mencantumkan informasi yang bersifat tambahan. Kutipan teks di atas itu berisi informasi penting berupa informasi mengenai kekalahan tim sepak bola Indonesia. Dalam kutipan juga termuat jawaban dari pertanyaan apa, di mana, kapan, dan siapa. Jadi apa yang terjadi? Timnas sepak bola Indonesia kalah di mana? Dalam laga uji coba. Kapan? Tanggal 31 Januari lalu. Siapa yang kalah dalam laga uji coba? Timnas sepak bola. Siapa yang mengalahkan timnas? Yordania. Jadi dari informasi teks tadi itu ada jawaban untuk pertanyaan apa, di mana, kapan, dan siapa. Jadi, berdasarkan penjelasan tersebut, kutipan berita pada soal memuat struktur berita bagian kepala berita. Nomor 3. Perhatikan kutipan teks berikut. Pendidikan anti korupsi akan ditanamkan pada setiap kegiatan pramuka. Nilai-nilai anti korupsi nantinya akan dimasukkan pada syarat kecakapan khusus atau SKK pada anggota pramuka. Di sini ada kutipan. KPK dan Pramuka sepakat memasukkan nilai-nilai anti korupsi dalam seluruh kegiatan pramuka. Ucap Kabiro Humas KPK, Febri Diansah, kepada wartawan, Kamis 27 Juni 2019. Ciri kebahasaan teks berita yang ditunjukkan pada paragraf kedua kutipan tersebut adalah, jadi salah satu ciri kebahasaan teks berita adalah menggunakan kalimat langsung, yakni kalimat yang merupakan hasil kutipan dari ucapan seseorang tanpa adanya perubahan. Kalimat langsung itu ditandai dengan adanya tanda petik atau tanda kutip. Jadi ini jawabannya adalah ciri kebahasaan kalimat langsung. Nomor 4. Kami sudah sering bekerja sama dengan IPB dan banyak hal positif yang sudah dilakukan bersama. Tentu saja ini bukan program terakhir, karena masih banyak rencana ke depan yang akan kami sinergikan. Jelas Direktur Utama PT Prima Permata Agung Lukman Purnomo, Sidi, dalam siaran persnya. Dalam kesempatan itu juga dilakukan penandatanganan perjanjian kerjasama atau PKS IPB dengan U Research serta pemberian hadiah simbolis kepada para penerima beasiswa.
Alasan teks tersebut termasuk ke dalam jenis berita opini itu apa? Kenapa berita itu disebut berita opini? Jadi teks berita itu terbagi menjadi beberapa jenis. Ada yang berita langsung, berita opini, berita interpretatif, berita mendalam, atau berita investigasi. Berita langsung yaitu berita yang ditulis secara langsung, lugas, jelas, dan ringkas, serta berisi informasi tentang peristiwa terbaru atau terkini, aktual, hangat, dan menarik. Kalau berita opini itu berita yang berisi pandangan seseorang mengenai suatu hal, ide, pemikiran, ataupun komentar terhadap suatu permasalahan yang penting. Kalau berita interpretatif, berita yang berisi penyempurnaan dari berita langsung dengan menambahkan informasi mengenai latar belakang, wawancara dengan berbagai sumber, dan penambahan data yang lebih detail. Berita mendalam, berita yang dikembangkan secara mendalam dan lebih lengkap, yang sebelumnya hanya disampaikan latar belakangnya saja. Dan yang disebut berita investigasi yaitu berita yang dikembangkan berdasarkan penyelidikan atau penelitian yang akurat dari berbagai sumber yang ada. Teks tadi itu ada berisi tentang komentar. Jadi ini yang dikutip adalah komentar dari Direktur Utama PT Prima Permata Agung sebagai pengembang Eurosek ya. Jadi mengenai 4B mahasiswa IPB yang mendapatkan beasiswa dalam bentuk unit akomodasi, hunian, dan pelatihan. Dengan demikian, teks tersebut termasuk dalam jenis berita opini karena berisi komentar seseorang terhadap suatu hal. Komentar Direktur Utama atas yang sudah dilakukan oleh IPB, program IPB. Nomor 5. Tujuan ditulisnya teks eksposisi adalah apa sih teks eksposisi? Teks eksposisi adalah teks yang berisi informasi dan pengetahuan yang dimuat secara singkat dan padat disertai pendapat penulisnya. Berdasarkan hal tersebut, teks eksposisi berisi banyak pendapat pribadi dengan tujuan untuk meyakinkan orang lain. Jadi tujuan ditulisnya teks eksposisi adalah untuk meyakinkan orang lain. Nomor 6. Perhatikan kutipan teks berikut. Jika pemerintah tidak cepat bertindak, hutan Sumatera akan musnah dalam 10 tahun mendatang. Hilangnya hutan Sumatera akan diikuti oleh musnahnya hutan Kalimantan. Pengelolaan hutan tidak menunjukkan adanya tanda-tanda perbaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Bahkan, kecenderungannya makin memburuk. Kebakaran hutan masih menjadi dan penebangan liar makin meningkat. Hal ini juga diperburuk dengan rencana pembukaan lahan hutan lindung bagi pertambangan. Keadaan tersebut jelas menambah suram nasib hutan. Konjungsi kausalitas pada kutipan teks di atas terdapat pada kata apa? Jadi konjungsi kausalitas merupakan salah satu unsur kebahasaan dalam teks eksposisi. Konjungsi kausalitas adalah kata penghubung yang menyatakan sebab atau alasan dan akibat atau hasil dari suatu hal. Konjungsi biasanya itu ditandai dengan kata jika, maka, sebab, karena. Dengan demikian, akibatnya, dan oleh karena itu. Jadi di sini ada kata jika. Jika pemerintah tidak cepat bertindak. Jadi konjungsi kasualitas pada kutipan teks ada pada kata jika. Nomor 7. Bacalah puisi berikut. Aku, kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau, tak perlu sedu-sedan itu. Aku ini binatang jalang dari kumpulan yang terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap meradang menerjang. Luka dan bisa ku bawa berlari, berlari hingga hilang pedih perih. Dan aku akan lebih tidak peduli, aku mau hidup 1000 tahun lagi. Citraan pendengaran dalam puisi tersebut terdapat pada larik. Citraan disebut juga pengimajian, imajinasian ya. Pengimajian adalah kata atau susunan kata yang dapat menimbulkan hayalan atau imajinasi. Citraan dibagi menjadi beberapa jenis. Citraan penglihatan, pendengaran, penciuman, perabaan, pengecapan.
Di sini yang ditanya adalah citraan pendengaran yang melibatkan indera pendengaran sehingga pembaca seolah-olah dapat mendengar. Dalam puisi tadi itu ada pada kalimat baris kelima. Baris kelima yaitu tak perlu sedu sedan itu. Jadi di situ kata kuncinya ada kata sedu sedan yang bermakna isak atau suara isak tangis. Jadi seolah-olah pembaca itu dapat mendengar suara isak tangis yang tertahan. Jadi jawabannya pada pendengaran ada pada kalimat kelima. Nomor 8, kita lihat iklan ya. Ini ada iklan orang dalam mobil pegang handphone, tapi handphonenya ada dikasih tanda silang. Dan ada kata fokus dalam berkendara. Iklan di atas bersifat persuasif, karena apa? Persuasif dalam teks iklan merupakan kata-kata yang terdapat dalam teks iklan yang bersifat mengajak seseorang. Jadi persuasif itu mempengaruhi yang membuat untuk mengajak. Hal tersebut bertujuan agar konsumen yakin dan percaya terhadap produk atau jasa yang ditawarkan. Iklan tersebut mengajak agar selalu fokus dalam berkendara, sehingga iklan tersebut dapat dikatakan persuasif. Jadi dia mengajak si pembaca atau yang lihat iklan ini supaya lebih fokus dalam berkendara. Jadi nggak pegang-pegang handphone, nggak megangin handphone gitu. Itu isi pesan dari iklan, makanya disebut iklan yang bersifat persuasif. Nomor 9, unsur puisi yang sudah sangat jarang ditemukan pada puisi modern adalah dalam puisi terdapat beberapa unsur yang perlu diperhatikan. Rima merupakan salah satu unsur penting dalam puisi, terutama puisi lama. Rima adalah pengulangan bunyi yang terselang, baik dalam larik sajak maupun pada akhir larik sajak. Rima merupakan unsur yang wajib ada dalam puisi lama seperti pantun. Namun sekarang di dalam puisi baru itu udah jarang banget ya pakai rima yang belakangnya sama semua. Jadi sekarang puisi juga belakangnya nggak begitu sama semua gitu. Yang nomor 10, majas yang gaya bahasanya seakan menggantikan fungsi benda mati yang bersikap seperti manusia disebut apa? Namanya majas personifikasi, yaitu majas gaya bahasa ini yang seakan menggantikan fungsi benda mati yang dapat bersikap layaknya manusia. Oke, sampai di sini juga dulu pembahasan tentang bahasa Indonesianya. Lain waktu kita akan bahas soal bahasa Indonesia tentang materi lain. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih.